Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan doa dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Ayo sekarang kita amati. Gambar apa ya ini anak-anak? Ya benar, ini adalah gambar kelinci. Bagaimana ciri-cirinya? Cirinya bulunya yang tebal dan gerak-geriknya yang lincah. Kenapa ya kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Ada yang tahu? Nah, benar. Kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Organ gerak pada kelinci dan hewan lainnya itu hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Ayo sekarang kita baca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo anak-anak, sekarang kita berlatih. Nah, kira-kira dari teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari atas 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Kira-kira ada yang tahu ide pokok itu adalah apa ya? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar
atau sebuah paragraf, ide pokok itu disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Kemudian, kalimat pengembang itu apa ya? Nah, kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Nah, ayo sekarang kita lihat contohnya. Contoh paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, coba sekarang siapkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Coba kalian kerjakan untuk paragraf kedua, 3, 4, dan 5 berdasarkan judul teks di atas, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Berdasarkan informasi di atas, kalian temukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya dari masing-masing paragraf. Bisa ya? Nah, kira-kira apa ya kesimpulannya? Ayo kita berdiskusi bersama. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Kemudian, fungsi ide pokok itu sendiri adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Kemudian, bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Yaitu yang pertama, membaca kalimat dalam bentuk paragraf satu demi satu. Kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih. Semoga belajar hari ini mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Jika belum paham, dapat ditanyakan. Sampai jumpa, sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam semangat. Semangat ya anak-anak, tetap semangat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.